Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kita lanjutkan materi tentang qalbu, lanjutan hari Ahad. Qalbu itu ada 4 sebutan, yaitu qalbu itu sendiri, yang kedua ar-ruh, ruh, ketiga nafsun, atau ketiga nafsun, keempat al-aqlu, akal. Jadi itu kene, dan empat-empatnya mempunyai 2 sisi, sisi jasmani dan sisi ruhani, sisi yang fisik, sisi non fisik. Hubungan yang fisik dengan non fisik seperti tempat dan yang menempati, seperti alat dan operator, seperti alat dan operator, seperti kuda dan penunggang kuda. Tapi hakikatnya tidak ada yang tahu. Kemarin disampaikan baru satu, yaitu makna al-qalbu. Lafaz awal yaitu al-qalbu sudah disampaikan. Jadi qalbu itu secara fisik adalah benda daging yang segitiga, di dalamnya ada rongga-rongga, di dalam rongga ada darah hitam yang memumpahkan. Itu mirip sama dengan jantung, tapi dalam bentuk fisik. Itu bentuk fisik. Tapi yang bentuk non fisik itu latifah, robbaniyah, ruhaniyah. Latifah, robbaniyah, ruhaniyah. Sesuatu yang halus, yang lembut, yang ditiupkan oleh Allah dan bersifat ruhani. Makna yang kedua tidak jauh dengan al-qalbu, yaitu makna ar-ruh. Cuman ungkapan yang pertama Al-Ghazali menyebut makna pertama jismun latifun manba'uhu tajwif al-qalbu al-jasmani. Jisim, benda, sesuatu yang lembut, yang sumbernya adalah rongga-rongga qalbu juga, rongga-rongga qalbu juga, yang sifatnya jasmani. Jadi hampir sama dengan penjelasan pertama. Jadi dari daging, segumpal daging yang di dalamnya ada rongga itu. Wa yuntashiru biwasitatil uruqi ad-dawaribi ila sairil ahza'il badan. Kemudian disebarkan dari sumber tadi itu, dari yang lubang-lubang halus itu, melalui urat dan saraf kepada sairi ajza'il badan, kepada seluruh bagian-bagian badan, seluruh anggota badan. Wajariyanuhu fil badan wa faydanu anwaril hayati wal hissi wal basar was sam wasyam minhu ala a'dha'i yudahi faydanun nur. Dari sumber yang tadi rongga-rongga berlubang itu menyebar dayanya, tapi di sini disebut cahayanya. Cahayanya itu, tapi dikira menggunakan perumpamaan yang gampang. Jadi ruh itu seperti diumpamakan seperti kalau kita di kampung menyalakan lampu sentir. Malam-malam gelap, lalu kita nyalakan lampu sentir, lalu cahaya itu menyebar ke seluruh ruangan. Seret. Karena cahaya itu menyebar ke sudut-sudut ruangan. Di situ perumpamaan. Ruh itu seperti itu. Ketika ditiupkan kepada alat tertentu di dalam diri yang hakikatnya orang tidak tahu, lalu menyebar ke seluruh tubuh melalui urat dan saraf, maka hiduplah manusia setelah ditiup cering. Itu secara fisik. Tapi ruh secara non fisik itu sama dengan penjelasan qalbu secara non fisik, yaitu latifah, robbaniyah, ruhaniyah.
Jadi makna sani latifah al-alamiyah di sini, al-mudrikah minal insan. Ada sedikit perbedaan. Sesuatu yang lembut yang sifatnya alamiah, al-mudrikah yang dengannya bisa mengerti minal insan, manusia itu. Kita bisa lahir kesadaran, bisa memahami, bisa mendengar. Wa huwa alladzi sarahna lahu fi ahadi ma'na'il qalb. Wa huwa, dan dia sama dengan alladzi yang sarahanahu, kami telah menjelaskannya di dalam penjelasan qalbu kemarin. Sama jadi. Tapi di sini Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya padamu tentang ruh, katakanlah ruh itu urusan Tuhanku. Wa huwa, ruh itu amrun ajibun rabbaniyun, sesuatu yang ajaib yang bersifat ketuhanan, karena itu tidak bisa dipahami secara utuh. Ta'juzu aktsarul uqul wal afham an darki kunhi haqiqatihi. Payah orang, ta'juzu itu lemah orang, kebanyakan orang lemah, tidak paham. Aksarul uqul tuh orang-orang yang berakal, orang-orang yang memahami, andarki kunhi, tentang keberadaan hakikah roh itu. Jadi kita tidak usah terlalu mendalam, cukup sampai hanya Allah yang mengerti bagaimana hubungannya. Nah, sekarang yang ketiga akal, yang kedua roh, yang ketiga kalimat ketiga adalah an-nafsu. Wa huwa aidan mustarikun baina ma'ani. Sama, nafsu juga punya dua makna. Wa yata'allaqu bi gharadina minhu ma'nayan. Dua makna. Pertama, yuradu bihil makna al-jami'u liquwatil ghadab wasyahwat fil insan. Tapi spesifiknya itu. Nafsu itu dipahami oleh para ulama, terutama ulama sufi lah, ulama irfani itu perpaduan antara godob dan syahwat. Secara harfiah memang si godob itu marah, ya, syahwat itu selera keinginan. Tapi di buku ini nanti godob syahwat itu tidak negatif itu. Ada. Cuman untuk sementara terjemahan godob itu syahwat, marah dan keinginan. Sebetulnya Bapak berjuang itu lahir yang mendorong itu godob sebetulnya. Kita ingin menjadi ketua itu, ingin menjadi ketua ini, ingin jadi presiden, itu godob syahwat itu yang begitu-begitu itu. Jadi yang membuat orang bisa fight, bertahan hidup itu rasa godob kita. Ada harga diri itu godob itu. Jadi jangan dipahami godob itu marah-marah, enggak. Godob itu kalau dalam ilmu psikologi namanya drive, sesuatu yang memberi motivasi untuk fight, untuk bertahan hidup, untuk menyerang, untuk lari dan untuk menyerang. Tapi sementara itu aja supaya mendekatkan pemahaman itu. Nanti pembahasan godob itu seru di bab akhlak, teori akhlak Al-Ghazali itu. Tapi di sini kalau menyebut nafs itu perpaduan godob dan syahwat. Keadaan nafs itu berbeda-beda tergantung keadaan. Sebutannya, maksud saya, sebutan nafs itu beda-beda tergantung keadaan. Maka makna yang kedua dari nafsu adalah latifah allati dzakarnaha, sesuatu yang lembut yang telah kami sebutkan tadi, seperti tadi itu. Allati hiya fil insan bil hakikiyah, yang berada dalam insan dan yang menjadi sejatinya manusia. Wahya nafsul insan wa dzatih. Nafsu itu adalah nafsu insan wa dzatih, dan itulah esensi manusia. Walakinha tusafu bi awsafi muhtalifah. Tetapi tusafu disifati
dengan sifat-sifat yang macam-macam, bihasbi ikhtilafi ahwaliha, disebabkan keadaannya yang juga macam-macam. Ini sering dengar Bapak-bapak yang ini, yang tiga ini ya. Faida sakanat ya, tahtal amri. Kalau keadaan nafs itu di bawah kontrol, wazayalaha, dan terhindar al-idtirab, dari idtirab itu goncangan-kegoncangan, dari kegoncangan ya. Bisa babi ma'aridati syahwat, disebabkan karena merendahkan syahwat. Kalau kondisinya tenang, di bawah kontrol, terbebas atau tidak tergelincir, terhindar dari idtirab, dari kegalauan, dari kemarahan segala macam rupa, dengan sebab dia bisa berhasil merendahkan syahwat itu, bisa melawan, bisa meredam gejolak itu, maka ketika posisi seperti itu sumiyat an-nafsa al-mutmainnah, disebutna nafsu mutmainnah, kama qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafs mutmainnah. Itu posisi yang dalam keadaan tenang, terkontrol, terhindar dari goncangan, gonjang-ganjing, kegalauan, karena berhasil dikuasai, berhasil merendahkan syahwat, mengalahkan syahwat. Positif kan di sini, nafsu juga namanya positif. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Jadi yang diajak ngomong itu nafs, yang disuruh, yang dituntut itu nafs, yang dihukum juga nafs. Kemarin sudah disampaikan ya. Yang dipaido nafsu juga itu namanya. Kemudian yang kedua, wa nafsu bil makna awal la yutasawwar. Nafs dalam bentuk yang pertama tadi itu tidak bisa dibayangkan, ruju'iha, tidak bisa dibayangkan kembalinya ilallah, kepada Allah Ta'ala. Maksudnya gak bisa diketahui bagaimana cara kembalinya itu. Fa innaha mub'adatun anillah, karena dia telah dijauhkan. Sesungguhnya nafsu itu mub'adatun anillah, wahya min hizbis syaiton. Dia termasuk dari hizbus syaiton, untuk partainya atau kelompoknya setan itu, telah dijauhkan dari syaiton itu. Kalau yang pertama itu. Kemudian wa idza lam yatimma sukhu naha, jika roh itu, jika nafsu itu tidak sempurna, tenangnya kagak sempurna, awah gingsir, berubah-ubah, tidak sempurna itu, up and down. Walakinna sorot mudafi'atun li nafsi, tapi dia bisa melawan nafsu as-sahwaniyah, wa mu'taradatun alaiha, dan jika dia bisa melawan juga sama, bisa menentang, bisa melawan gejolak syahwatnya itu, sumiyat an-nafsa al-lawamah, disebut nafsu lawamah li'annaha talumu. Kenapa disebut nafsu lawamah? Karena talumu, dia menyesali sahibuha an taksirihi, dia menyesali yang pemiliknya, pemilik nafsu itu menyesali pemilik kelakuan, pemilik perilaku itu. Kita melakukan suatu keburukan, itu namanya sahibuha, kita pemilik kelakuan itu. Nah, dia menyesal pemilik kelakuan itu, yaitu qalbu itu,
atau nafsu itu inda taksirihi, ketika dia melakukan kesalahan fi ibadati maulah, ketika dia beribadat kepada Tuhannya. Kalau ada kekurangan-kekurangan, ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, ada rasa menyesal. Sholat kesiangan, ada rasa menyesal. Tidak baca Quran, ada rasa menyesal. Oh, kemarin saya tidak sedekah, ada rasa menyesal. Itu namanya nafsu lawwamah. Sebagaimana Allah berfirman, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah dengan jiwa yang suka menyesali perbuatan buruk kita. Kebanyakan manusia di sini. Yang kedua, kita melakukan kebaikan juga, tapi keburukan juga banyak, dan masih menyesal dengan keburukan itu. Itulah nafsu lawwamah. Wa in tarokat al-i'tirad, tetapi kalau nafsu itu meninggalkan al-i'tirad, meninggalkan untuk melawan, wa ad'anat, dan nafsu itu tunduk, wa ata'at, dan taat, limuqtada syahwat, kepada tuntutan syahwat, wadawai, dan dorongan-dorongan asyaiton. Dawai itu dakwah, da'i asalnya, da'i ajakan, jamannya dawai. Nafsu itu ad'anat, tunduk atau taat kepada tuntunan syahwat, dan wadawai, mengikuti ajakan-ajakan asyaiton. Summiyat nafsul ammarah bisu, dinamai nafsu amarah bisu. Tapi kalau di Quran ada tambahannya amarah bisu. Kalau orang kita menyebutnya amarah. Sudah jadi bahasa Indonesia, kalau orang marah-marah disebut amarah, atau disebut marah, kan? Amarah itu bahasa Arab. Amaro itu memerintah. Memerintah apa? Memerintah jelek. Itu disebut amarah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Yusuf, qala Allah Ta'ala ikhbaran an Yusuf Yusuf alaihissalam au imra'atal aziz, menceritakan tentang Yusuf alaihissalam atau perempuan aziz, itu Zulaikha, kata orang tuh, Zulaikha terkenal. Wa ma ubarri'u nafsi wa ma ubarri'u an-nafsi, diriku tidak terlepas dari nafsuku. Inna nafsa, sesungguhnya nafsu, la ammaratun bisu, selalu memerintah kepada keburukan. Ada ujungnya tuh, illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang sudah dirahmati oleh Tuhanku. Di wa ma ubarri'u nafsi, jiwaku, diriku tidak bisa terbebas juga dari amarah, perintah nafsu itu, dari diriku. Inna nafsa, sesungguhnya nafsu itu la ammaratun bisu, ada yang suka menyuruh kepada kebaikan, keburukan-keburukan. Al-muradu bil amarati bisu, yang dimaksud dengan amaru bisu itu hiya an-nafsu bil makna al-awwal, nafsu dengan makna yang pertama, yaitu yang mengikuti ghadab dan syahwat. Saya kira sampai di sini. Jadi ada satu kata lagi, satu kalimat lagi, satu lafaz lagi untuk menjelaskan tentang qalbu, yaitu al-aqlu. Yang sudah kita qalbu, ada yang jasmani, ada sisi rohani, nafsu juga ada sisi ruh, juga ada sisi jasmani, ada sisi rohaninya. Nafsu juga sisi jasmani, sisi rohaninya. Kemudian nafsu
diberi 3 nama sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan keadaannya. Ada nafsu ammarah, nafsu lawamah, ada nafsu mutmainnah. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.